Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum perkuliahan pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mata kuliah perilaku organisasional pada pertemuan ke-7 ini, kita nanti akan membahas tentang komunikasi organisasional. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Sehingga di sini manusia tidak bisa hidup secara sendirian. Sehingga manusia membentuk suatu kelompok orang untuk berintegrasi dalam kehidupannya. Manusia membutuhkan komunikasi. Dalam berintegrasi, manusia saling membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai pembagian pekerjaan yang jelas dalam suatu organisasi. Penting untuk dimengerti di sini yaitu bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi itu agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Di sini definisi dari komunikasi yaitu usaha untuk mendorong orang lain agar dapat menginterpretasikan pendapat seperti apa yang dikehendaki oleh orang tersebut yang mempunyai pendapat. Selain itu juga, komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar terjadi saling pengertian antara dua orang atau lebih. Di sini untuk perkembangan komunikasi ada dua fase, yaitu yang pertama itu fase ekstensif dan fase intensif. Untuk fase ekstensif di sini yaitu perkembangan informasi yang secara cepat. Itu dilihat dari kuantitatif. Sedangkan fase intensif yaitu perkembangan komunikasi yang secara cepat dilihat dari segi kualitatif. Dalam perkembangannya ini sering terjadi saluran komunikasi tidak dapat menampung kebutuhan informasi sehingga akan mengakibatkan pemimpin menghadapi beban kelebihan informasi. Yang kedua, kesulitan penyimpanan serta pengambilan informasi dari tempat penyimpanan semula. Yang ketiga yaitu gangguan dalam proses umpan balik. Keempat, gangguan dalam proses waktu pelepasan informasi. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan tak efektif jaringan komunikasi yang ada. Proses komunikasi bisa dilihat dalam bagian berikut ini, yaitu yang pertama komunikator, yaitu orang yang memberikan komunikasi atau menyampaikan berita. Komunikator ini menyampaikan pesan atau berita melalui saluran. Ini bisa saluran secara elektronik maupun saluran secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga di sini kadang muncul suatu gangguan. Dan gangguan ini apabila tidak dimengerti oleh komunikan atau penerima informasi, maka komunikasi tidak dapat atau umpan baliknya ke komunikator tidak tersampaikan. Namun apabila saluran komunikasi ini lancar, tidak terjadi gangguan, maka komunikan bisa memberikan umpan balik apa yang dimaksud dari komunikator tersebut atau yang memberi komunikasi. Sehingga di sini proses komunikasi ada 5 unsur, yaitu yang pertama pengirim. Pengirim di sini yaitu orang yang mengirimkan pesan atau informasi. Yang kedua
yaitu pesan. Pesan di sini yaitu sebuah tindakan aktual produk fisik dari pengkodean pengirim. Yang ketiga yaitu saluran. Saluran di sini yaitu media melalui mana pesan-pesan akan berjalan. Media ini bisa media secara lisan maupun secara tertulis, baik melalui media elektronik maupun media manual. Dan yang terakhir yaitu penerima. Penerima di sini yaitu orang kepada siapa pesan akan diarahkan. Maksudnya di sini yaitu orang yang menerima informasi dari komunikasi dari pengirim. Saluran komunikasi ada dua, yaitu saluran formal atau formal channel. Yang kedua yaitu saluran informal atau informal channel. Saluran formal atau formal channel di sini yaitu saluran komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengirimkan pesan-pesan yang terkait dengan aktivitas profesional dari para anggotanya. Sedangkan saluran informal di sini yaitu saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Kita masuk ke komunikasi formal, yaitu komunikasi yang bersifat superior ke subordinat, atasan kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, komunikasi subordinat ke superior, yaitu dari bawahan ke atasan. Itu yang pertama, dari atasan ke bawahan. Yang kedua yaitu dari bawahan ke atasan. Yang ketiga yaitu komunikasi antara orang-orang yang setingkat atau interaktif. Di sini komunikasi secara formal antara karyawan atau atasan atau pegawai dalam lingkungan tersebut, tidak memandang itu atasan bawahan. Sehingga ada tiga, yaitu atasan bawahan, bawahan atasan, dan antar orang-orang yang setingkat. Sedangkan komunikasi informal, ciri-cirinya itu penyebarannya cepat sekali. Kenapa di sini penyebaran cepat sekali? Yaitu disebabkan terjadinya secara berantai. Yang kedua, tidak dibatasi oleh struktur organisasi. Bentuk jaringannya yaitu single strand atau pemicu, gosip atau semua, probability atau acak, dan yang tadi cluster, pilih-pilih. Di sini maksudnya yaitu jaringan komunikasi informal ada yang sebagai pemicu pemberi informasi. Di sini dengan adanya pemicu maka komunikasi informal itu cepat penyebarannya sampai ke penerima informasi. Selain itu juga yang berhubungan dengan gosip. Gosip di sini ada baik gosip yang secara positif maupun secara negatif. Sehingga dengan komunikasi informal secara gosip ini penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan komunikasi secara formal. Selain itu juga probability secara acak. Informasi secara acak yang tidak ada hubungannya secara formal. Dan yang terakhir itu secara cluster, pilih-pilih. Pilih-pilih orang dalam penyampaian informasi yang informal. Komunikasi informal di sini yaitu seperti grapevine. Grapevine di sini yaitu merupakan jaringan informal komunikasi organisasi dengan berkomunikasi secara terbuka, sepenuhnya dan sejujur-jujurnya dengan para karyawan, khususnya dalam situasi di mana para karyawan itu tidak menyukai keputusan atau tindakan manajerial yang aktual atau diusulkan. Di sini ada suatu komunikasi secara terbuka, jujur dari karyawan bahwasanya di mana situasi ini karyawan tidak menyukai keputusan atau tindakan manajerial yang secara nyata atau aktual yang mereka usulkan. Sehingga
Dengan demikian, komunikasi grapevine di sini merupakan jaringan informal komunikasi dalam suatu organisasi. Keuntungan komunikasi secara informal di sini yaitu informasi itu lebih cepat tersampaikan. Informasi yang dibawa lebih banyak karena tidak secara informal, maka informasi yang dibawa oleh komunikat itu lebih banyak. Yang ketiga itu berguna untuk pemecahan masalah yang lebih cepat. Karena tanpa secara formal sehingga karyawan atau orang-orang tersebut dalam pemecahan masalah lebih cepat dibandingkan dengan komunikasi secara formal. Karena kalau komunikasi secara formal itu ada tahapan-tahapan atau syarat-syarat yang digunakan dalam suatu pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu setiap orang dapat terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Di sini dalam komunikasi informal itu setiap orang bisa mempunyai keterlibatan secara langsung, memberikan informasi atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berkomunikasi secara informal. Media komunikasi di sini ada dua tipe utama media komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi verbal atau verbal communication. Komunikasi verbal di sini yaitu berupa interaksi tatap muka face to face antara pengirim informasi komunikasi dan penerima komunikasi berhubungan secara langsung tatap muka. Yang kedua secara lisan. Secara lisan ini yaitu komunikasi bisa dilakukan melalui telepon. Telepon secara verbal di sini saat telepon lisan itu tidak berusaha tatap muka. Namun demikian, baik komunikator maupun penerima komunikasi itu bisa berinteraksi. Dan yang terakhir yaitu berupa tulisan. Tulisan di sini komunikasi yang bersifat tulisan secara lisan, secara tertulis, baik bisa melalui surat maupun melalui surat kabar secara formal. Yang kedua itu komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Di sini artinya itu komunikasi yang dilakukan dan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya. Maksudnya di sini penerima informasi itu bisa melakukan ekspresi wajahnya, seperti dia itu setuju terhadap keputusan yang diambil, maka dengan ekspresinya itu menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Begitu juga penerima informasi dia menyatakan tidak setuju. Dengan tidak setuju ini maka ada ekspresi wajah, itu dilakukan dengan menggeleng-gelengkan kepala, sehingga di sini tidak terjadi komunikasi secara lisan maupun tulisan, namun adanya ekspresi baik wajah, posisi tubuh, kontak mata maupun bahasa tubuh lainnya. Arah komunikasi di sini ada 3 arah, yaitu yang pertama arah komunikasi ke arah bawah. Komunikasi arah bawah di sini yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat sebuah kelompok atau organisasi menuju ke level yang lebih rendah. Digunakan oleh pemimpin atau manajer untuk menugaskan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menjelaskan kebijakan dan prosedur, menunjukkan permasalahan yang memerlukan perhatian, dan menawarkan umpan balik. Di sini komunikasi ke arah bawah itu dari atasan kepada bawahan. Atasan kepada bawahan di sini yaitu atasan memberikan instruksi. Instruksi pekerjaan ini dilakukan dengan cara seperti apa. Selain itu juga atasan
juga memberikan penugasan. Penugasan di sini yaitu penugasan yang ditujukan untuk mencapai tujuan atau target dari organisasi atau perusahaan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya di sini juga ada umpan balik. Umpan balik di sini yaitu bawahan memberikan masukan atau tindakan terhadap penugasan atau perintah yang diberikan oleh atasan. Yang kedua yaitu komunikasi ke arah atas. Komunikasi ke arah atas di sini yaitu komunikasi yang mengalir ke arah atas menuju kepada level yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Sehingga komunikasi ke arah atas di sini yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Bawahan ke atasan yaitu memberikan informasi mengenai perkembangan tujuan dan penyampaian permasalahan yang ada. Di sini bawahan menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Selain itu juga bisa memberikan perkembangan dari suatu tujuan atau target yang sudah ditetapkan atau sudah dilaksanakan, yang sudah dicapai. Yang ketiga yaitu komunikasi lateral. Komunikasi lateral di sini yaitu ketika komunikasi terjadi di antara para anggota kelompok kerja yang sama, pada level yang sama dan beberapa pekerja yang setara secara horizontal lainnya. Komunikasi lateral di sini dapat menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Maksudnya di sini yaitu komunikasi lateral itu komunikasi terjadi pada kelompok-kelompok kerja atau anggota-anggota yang sama, manajer pada kedudukan yang sama, pekerja juga pada kedudukan yang sama secara horizontal. Sehingga dengan adanya komunikasi lateral ini, maka perusahaan atau organisasi dapat menghemat waktu dalam dan memfasilitasi koordinasi tersebut. Ada berbagai macam tipe jaringan komunikasi organisasi secara formal. Di sini yaitu kita mengenal jaringan komunikasi secara rantai. Bentuknya seperti ini, seperti rantai. Jaringan rantai ini di sini yaitu bersifat kaku, mengikuti rantai komando secara formal. Jaringan ini mewakili saluran-saluran komunikasi yang dapat ditemui dalam suatu organisasi 3 tingkat yang kaku. Di sini jaringan rantai itu bersifat kaku sehingga dan karena mengikuti rantai komando secara formal. Yang kedua yaitu tipe jaringan secara roda. Jaringan roda di sini yaitu bergantung pada satu figur sentral yang bertindak sebagai perantara komunikasi antara semua kelompok. Maksudnya di sini yaitu roda di sini dalam komunikasi ada perwakilan. Perwakilan ini sebagai figur sentral yang dapat semua tindakannya diikuti oleh semua kelompok, anggota kelompok dalam suatu organisasi tersebut. Sehingga dengan jaringan roda sini, maka figur sentral yang sebagai perantara komunikasi dapat menyampaikan hasil dari komunikasi tersebut kepada semua anggota dalam suatu kelompoknya. Yang ketiga yaitu jaringan seluruh saluran atau all channel. Jaringan seluruh saluran ini memungkinkan semua anggota kelompok itu saling berkomunikasi secara aktif. Di sini semua anggota kelompok bisa berkomunikasi secara aktif, sehingga ini tidak memandang itu atasan bawahan atasan maupun sama, sehingga dalam suatu organisasi di sini seluruh anggota kelompok atau seluruh karyawan dalam suatu organisasi
bisa berkomunikasi secara aktif. Jadi di sini tidak ada pasif, ada imbal baliknya, secara aktif, semuanya aktif suatu kelompok tersebut. Tipe jaringan secara organisasi informal di sini yaitu komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Dalam seseorang mempunyai kemampuan berkomunikasi di sini yaitu penampilannya itu berdasarkan pada kemampuan individu yang digunakan untuk berkomunikasi secara efektif dalam berperilaku sesuai dengan suasana yang ada. Kemampuan komunikasi di sini ditentukan oleh, yaitu yang pertama, kecakapan dan sifat komunikasinya. Kecakapan dalam individu tersebut dan sifat komunikasinya bagaimana. Yang kedua, faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu individu yang terlibat dalam interaksi. Individu-individu ini yang terlibat dalam interaksi mereka dalam suatu komunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu dapat diperbaiki dengan melalui 5 gaya komunikasi atau kecakapan atau ciri. Yaitu yang pertama yaitu secara asertivitas. Kemampuan komunikasi secara asertivitas, secara agresivitas, secara non-asertivitas. Yang keempat, komunikasi nonverbal, dan kelima itu mendengarkan secara aktif. Kemampuan komunikasi secara asertivitas di sini yaitu suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud mengalah dan juga menyerang orang tersebut. Di sini asertivitas di sini itu komunikasi mereka itu apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan orang lain dengan menjaga hak dan menghargai hak tanpa bermaksud mengalah maupun menyerang terhadap orang lain tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi agresivitas. Agresivitas di sini yaitu komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti manusia lain atau orang lain, ataupun terhadap objek benda, baik itu secara fisik maupun secara non fisik. Sehingga agresivitas di sini seseorang itu melakukan komunikasi mempunyai tujuan untuk menyakiti orang lain, baik itu secara fisik maupun secara non fisik. Yang ketiga yaitu kemampuan non-asertivitas. Kemampuan komunikasi non-asertivitas di sini yaitu sikap yang pasif dan tidak langsung. Non-asertivitas ini tidak mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Perilaku ini memiliki ciri yaitu banyak mengalah, sehingga mereka itu cenderung dikuasai oleh rasa takut, cemas, tertekan, dan tidak berbuat apa-apa. Maksudnya di sini itu anggota dalam suatu organisasi, mereka itu dalam berkomunikasi dia secara pasif dan tidak langsung, karena anggota individu dalam komunikasi non-asertivitas ini dia itu mempunyai rasa takut, cemas, tertekan. Dengan rasa takut, cemas, tertekan di sini mereka tidak mau atau tidak dapat berbuat apa-apa. Gaya komunikasi di sini kita mengenal 3 gaya komunikasi yaitu gaya asertif,
gaya agresif, dan gaya non-asertif. Gaya asertif yaitu sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Sedangkan gaya agresif di sini itu gaya yang menyatakan perasaan dan harga dirinya, berjuang untuk memperoleh keuntungan orang lain dengan cara yang tidak adil, karena ada suatu kekerasan, tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisiknya. Yang terakhir yaitu gaya non asertif. Gaya non asertif di sini itu dicirikan dengan rasa takut dan perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, sehingga di sini memberikan keuntungan tidak adil bagi orang lain. Di sini kita mengenal gaya komunikasi. Di sini untuk gaya asertif di sini itu mendesak tanpa menyerang, membiarkan orang lain mempengaruhi hasil, ekspresif dan meninggikan diri tanpa menyerang orang lain. Perilakunya nonverbal yaitu kontak mata yang baik, posisi tubuh yang nyaman tetapi tegas, suara yang kuat, stabil dan terdengar jelas, ekspresi muka yang sesuai dengan pesan atau intonasinya itu serius yang tepat, interupsi yang selektif untuk memastikan pemahaman. Sedangkan pola perilakunya secara verbal di sini bahasa yang langsung dan tidak ambigu, tidak menilai atau mengevaluasi perilaku orang lain, menggunakan pernyataan saya dan pernyataan kooperatif kami. Sedangkan gaya komunikasi agresif di sini itu mengambil keuntungan dari orang lain, ekspresi dan meninggikan diri dengan mengorbankan orang lain. Perilaku nonverbalnya itu dia matanya melotot atau membelalak, bergerak atau bersandar terlalu dekat, atau sikap tubuhnya yang mengancam, menunjukkan jari dan mengepalkan tangan. Suaranya keras dan sering menginterupsi, sehingga di sini perilaku nonverbal agresif yang mempunyai ciri komunikasi agresif itu nonverbalnya matanya melotot, membelalak, sering menginterupsi, juga mengepalkan tangan, menunjukkan awas kamu, jadi dengan cara mengancam. Yang perilaku secara verbal di sini kata-katanya kasar dan penuh umpatan, menilai dan mengevaluasi perilaku orang lain. Dia suka mencampuri urusan orang lain. Namun demikian, dia tidak mau dikritik atau dievaluasi terhadap kemampuan dirinya. Menggunakan istilah yang seksis dan rasis. Biasanya ini dia menyerang secara rasis, baik mengenai warna kulitnya maupun daerah asal. Dia secara rasis, sehingga ini sangat berbahaya dalam kehidupan perilaku dalam suatu organisasi, sehingga di sini bisa mengancam perbedaan atau permusuhan di antara karyawan atau di antara anggota kelompok tersebut. Juga mereka itu mengucapkan ancaman secara ekspresif atau menghina. Dia tidak segan-segan mengucapkan secara langsung, secara verbal, ancaman, mengancam maupun menghina orang tersebut. Yang ketiga yaitu gaya non-asertif. Non-asertif di sini mereka itu mendorong orang lain untuk mengambil keuntungan dari kita, malu-malu atau segan, mengingkari diri. Mereka di sini yang gaya non-asertif di sini itu dia itu malu-malu atau segan, bahkan mengingkari dirinya sendiri. Dia itu sebenarnya ingin mengatakan tidak setuju, namun karena adanya ancaman atau takut dia itu sehingga mengatakan setuju, sehingga dia mengingkari hati nuraninya masing-masing. Perilaku nonverbalnya di sini sedikit kontak mata,
karena malu dia memandang ke arah bawah terus karena dia mempunyai rasa malu, tidak berani menatap mata lawan bicara atau lawan yang diajak berkomunikasi. Postur tubuhnya membungkuk, memindahkan beban secara konstan. Tangannya meremas-remas, suaranya lemah dan memelas karena dia itu merasa ketakutan atau malu-malu atau segan dalam menyampaikan komunikasi atau informasi dalam suatu diskusi atau kelompok organisasi. Perilaku verbalnya yaitu qualifier, mungkin atau sepertinya. Dia jawab mungkin seperti ini ya, atau sepertinya baik, dia sehingga tidak punya ketegasan. Yang kedua itu failer, begitulah. Dia ditanyakan bagaimana pendapat saudara, ya begitulah, sehingga dia tidak mempunyai pendirian yang tegas. Juga negasi di sini itu tidak terlalu penting baginya. Saya tidak yakin, sehingga kelompok komunikasi atau orang yang komunikasi non asertif ini dia menganggap suatu komunikasi tidak penting, bahkan dia tidak yakin akan keputusan yang dihasilkan. Kemampuan berkomunikasi itu kemampuan komunikasi manajer dapat diperbaiki, yaitu dengan cara mencoba lebih asertif, yang dapat dicapai dengan menerapkan perilaku nonverbal dan verbal yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari berbagai elemen. Elemen-elemen di sini yaitu mendeskripsikan, mengekspresikan, berempati, menetapkan, dan memberikan petunjuk. Komunikasi hierarkis di sini yaitu pertukaran informasi dan pengaruh di antara anggota organisasi, di mana paling tidak salah satunya itu memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan mengevaluasi anggota organisasi lain. Di sini kita sering mendengar komunikasi itu omongan atau selentingan orang. Omongan atau selentingan di sini yaitu termasuk jenis komunikasi yang tidak resmi dalam satu organisasi, dalam satu instansi atau organisasi. Di sini juga disebut juga komunikasi informal. Pendukung resmi saluran formal dalam komunikasi. Omongan atau selentingan ini memiliki fungsi, yaitu fungsi penting dalam sebagai tanda peringatan awal untuk suatu perubahan organisasi, sebuah media untuk menghasilkan budaya organisasi, sedangkan sebuah mekanisme itu untuk membantu perkembangan kekompakan kelompok, dan sebuah jalan informal untuk merangkul ide-ide sehat orang lain. Dengan adanya selentingan atau omongan selentingan di sini itu bisa mengakibatkan membantu perkembangan kelompok, juga dapat merangkul ide-ide yang sehat yang berkualitas orang lain tersebut. Dalam berkomunikasi kadang timbul istilah distorsi komunikasi. Distorsi komunikasi di sini itu terjadi ketika karyawan dengan sengaja mengubah isi pesannya, mengurangi ketepatan komunikasi antara manajer dan karyawan. Di sini itu karena adanya politik dalam tempat kerja tersebut, hasrat untuk mengatur kesan yang dapat ditangkap atau rasa takut mengenai bagaimana manajer itu merespons sebuah pesan. Dampak adanya distorsi komunikasi di sini yaitu menghasilkan kesalahan pengiriman pesan. Pesan yang tidak untuk diteruskan malah tersebar. Di sini itu pesan itu tidak disampaikan atau tidak untuk diteruskan, malah pesan tersebut sudah tersebar. Informasi yang salah tersebar
Padahal ini informasi menurut mereka itu benar, tapi informasi tersebut salah. Walaupun informasi salah, namun informasi tersebut sudah tersebar dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas informasi. Manajer itu dapat mengurangi distorsinya dalam berkomunikasi, yaitu dengan cara pertama, yaitu mengurangi perbedaan kekuasaan antara mereka sendiri dengan bawahan mereka. Di sini manajer itu tidak memandang dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan bawahannya, sehingga yang pertama itu mengurangi perbedaan kekuasaan antara dia sebagai manajer maupun dengan bawahan mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan melalui proses peninjauan kinerja yang memberikan penghargaan atas kinerja karyawan yang sebenarnya. Di sini itu manajer itu harus dapat memberikan penghargaan karyawan yang mempunyai kinerja bagus atau kinerja yang tinggi, maka manajer dapat memberikan penghargaan. Selain itu juga manajer bisa melakukan peninjauan kinerja tersebut. Seandainya karyawan ini kinerjanya jelek, maka manajer dapat meninjau kinerja. Manajer kinerja ini seandainya karyawan kontrak atau karyawan tidak tetap, maka dengan kinerja yang jelek atau yang rendah, maka manajer dapat melakukan kinerjanya. Karyawan kontrak tersebut tidak bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Bahkan karyawan tersebut bisa diberhentikan karena dilakukan peninjauan kinerja yang dianggap jelek atau rendah. Yang ketiga yaitu mendorong respon stafnya dengan menjalankan rapat-rapat yang lebih kecil dan informal. Di sini manajer melakukan rapat-rapat kecil yang sifatnya informal, tidak formal, sehingga dengan manajer melakukan pertemuan secara informal, secara santai, sehingga di sini staf juga tidak punya rasa takut terhadap manajernya. Di sini dengan karyawan atau stafnya memberikan informasi atau umpan balik kepada manajer, baik itu mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu proses produksi. Selain itu juga stafnya bisa memberikan pendapat yang lebih aktual dalam penyampaian di forum-forum yang informal tersebut daripada dalam forum formal, karena dalam forum formal di sini staf biasanya takut dalam menyampaikan informasi atau pendapat kepada manajernya. Yang keempat yaitu menentukan tujuan yang dapat mendorong para karyawan untuk berfokus pada masalah daripada kepentingan mereka sendiri. Di sini maksudnya itu karyawan itu dapat didorong dalam mencapai tujuan. Tujuan ini berfokus pada masalah daripada kepentingan mereka sendiri, sehingga ini fokusnya lebih ke fokus tujuan atau target yang ditetapkan organisasi itu bagaimana dapat tercapai. Yang kelima yaitu menganjurkan dialog di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang yang berlainan. Di sini apabila ada karyawan yang mempunyai pandangan yang berlawanan dengan manajer, maka manajer itu mengajak dialog seperti yang nomor 3 ini, bisa dialog secara informal. Kenapa dia berlawan atau tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan? Mungkin dengan adanya dialog secara informal, maka manajer dapat menarik kesimpulan kenapa karyawan itu berlawanan, walaupun pada kenyataannya akhirnya itu sebenarnya tidak berlawanan, namun dari sudut pandang bawahan atau atasan
itu dianggap berlawanan. Namun demikian ini tidak berlawan, bahkan bisa memberikan masukan dalam rangka mencapai tujuan atau target organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan tersebut. Komunikasi bisa bersifat efektif dan efisien. Di sini komunikasi itu dapat dikatakan efektif jika persepsi yang diperoleh receiver sama dengan maksud pesan yang dikirimkan oleh sumber. Komunikasi yang efektif dapat membawa pengetahuan ke dalam suatu organisasi dan menyebarkan dengan cepat kepada karyawan yang memerlukan informasi tersebut. Selain itu juga, komunikasi yang efisien adalah komunikasi yang tidak memakan waktu dan biaya yang minim. Di sini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dibutuhkan minim dibandingkan komunikasi yang boros. Sehingga dengan ketiga ini maka komunikasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dalam berkomunikasi kita juga ada hambatan-hambatan dalam berkomunikasi dalam suatu organisasi. Hambatan yang pertama yaitu hambatan berasal dari diri pribadinya sendiri atau personal. Di sini dalam diri pribadinya itu meliputi persepsi selektif dan perbedaan individu dalam keterampilan berkomunikasi. Yang kedua yaitu hambatan antar pribadi atau interpersonal. Interpersonal di sini itu meliputi iklim atau suasana hati mereka atau suasana kerja, kepercayaan terhadap anggotanya atau terhadap manajer pada anggota. Selanjutnya kredibilitas sumber informasi itu kredibel, dapat dipercaya. Juga ada kejujuran yang pribadinya itu. Selain itu juga mempunyai keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan suatu bidang keterampilan. Yang ketiga itu hambatan organisasional. Hambatan organisasional di sini yaitu berhubungan dengan status, transmisi hierarkis, ukuran kelompok, dan kendala ruangan. Di sini kendala ruangan mungkin ruangannya terlalu sempit atau pengap sehingga dapat menghambat saluran berkomunikasi dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu adanya hambatan teknologi. Hambatan teknologi di sini yaitu bahasa dan pengertian. Bahasa dan pengertian yang mungkin tidak bisa atau tidak dimengerti oleh lawan bicaranya atau antara komunikator dan komunikan yang memberi informasi dan yang menerima informasi. Juga isyarat nonverbal, efektivitas saluran, dan kebanjiran informasi. Dimaksud dengan kebanjiran informasi di sini yaitu kita terlalu banyak menerima informasi. Yang melampaui kapasitas. Di sini informasi yang melalui kapasitas itu terlalu banyak. Sehingga di sini kita perlu melakukan penyaringan. Penyaringan yaitu memanipulasi atau pengubah-ubahan informasi yang disengaja. Sehingga di sini dapat membuat informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima informasi. Karakteristik dari KKN informasi untuk media yang berbeda di sini itu medianya tatap muka secara langsung. Media tatap muka secara langsung ini bersifat tinggi karena umpan baliknya segera, face to face. Di sini salurannya bisa visual maupun audio. Di komunikasi secara pribadi, sumber bahasanya bisa tubuh maupun alami. Kalau tatap muka secara langsung, secara tubuhnya bagaimana, dan juga
dapat disampaikan umpan baliknya secara segera atau cepat. Medianya melalui telepon. Telepon ini juga termasuk tinggi karena umpan baliknya secara cepat. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi ini berkomunikasi antara pemberi komunikasi maupun penerima informasi secara cepat, langsung memberikan umpan balik. Ini juga salurannya melalui audio. Audio ini bisa audio lewat telepon. Juga bersifat pribadi, sumber bahasanya alami, tidak dapat tidak mendapatkan informasi dari orang lain. Medianya secara tertulis perorangan. Di sini secara tertulis perorangan umpan baliknya lambat karena mereka itu harus, yang penerima informasi harus umpan baliknya secara tertulis. Secara tertulis membutuhkan waktu yang lama untuk membuat kata-kata yang sehingga disampaikan ke komunikasi secara lambat. Salurannya itu visual terbatas, karena terbatas pada surat, juga bersifat pribadi, bahasanya secara alami. Tertulis formal, di sini tertulis formal itu sangat lambat karena membutuhkan proses formal, syarat-syarat formal, alur harus dijalankan. Ini juga audionya terbatas, tipe komunikasi bersifat impersonal dan alami. Yang terakhir yaitu media numerik normal. Numerik normal ini kayak informasi rendah sehingga umpan baliknya juga sangat lambat. Saluran komunikasinya secara audio terbatas, bersifat impersonal, dan bahasanya itu numerik berupa angka. Di sini kunci untuk mendengarkan efektif ini yaitu yang pertama menggunakan kecepatan berpikir. Menggunakan kecepatan berpikir di sini pandangan yang buruk, cenderung melamun. Yang diajak komunikasi itu dia melamun sehingga untuk kecepatan berpikirnya lambat atau rendah. Dibanding dengan pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu dia tetap memperhatikan pembicara, meringkas omongan pembicara dalam hati. Dia itu meringkas apa-apa yang menjadi bahan atau pokok yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya menimbang bukti dan mendengarkan apa yang tersirat. Jadi pendengar yang baik itu mendengarkan apa isi dari pembicara atau isi yang disampaikan oleh pembicara. Di sini juga mendengar ide-ide. Mendengar ide-ide. Untuk pendengaran yang buruk itu dia mendengar fakta-fakta. Mendengar fakta-fakta, namun demikian untuk pendengar yang baik itu dia mendengarkan inti atau keseluruhan ide. Ini dia untuk pendengar yang baik mendengarkan keseluruhan ide atau inti yang disampaikan oleh pembicara. Namun untuk yang pendengar yang buruk, dia hanya mendengar fakta-fakta yang disampaikan oleh pembicara. Selain itu juga di sini menggunakan materi cetakan, proyektor, dan bantuan visual lainnya. Di sini untuk apabila komunikasi itu dilakukan menggunakan proyektor maupun visual yang lainnya atau lewat PowerPoint, pendengar yang buruk itu dia tidak mencatat atau memberikan bantuan visual. Di sini dia hanya memberikan bantuan visual saja, tidak mencatat apa yang menjadi inti atau pokok yang disampaikan oleh pembicara atau yang memberikan komunikasi atau informasi. Namun demikian untuk pendengar yang baik, dia itu mencatat yang dibutuhkan dan menggunakan bantuan visual untuk meningkatkan pemahaman dari presentasinya. Sehingga untuk pendengar yang baik, apabila komunikasi itu disampaikan lewat proyektor atau lewat cetakan maupun lewat slide PPT, PowerPoint, dia itu mencatat apa-apa yang dibutuhkan atau inti dari permasalahan atau yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Sehingga ini
dapat meningkatkan pemahaman dan presentasi yang kuat. Demikian materi perilaku organisasional yang ketujuh ini. Kita menjelaskan tentang komunikasi organisasional. Komunikasi organisasional di sini kita juga mengenal istilah komunikasi formal maupun komunikasi non formal. Bisa lewat komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga kita setelah memahami dan mengerti materi pada komunikasi secara organisasional ini, kita bisa mengekspresikan atau menjadikan komunikasi itu menjadi efektif dan efisien. Dengan efektif dan efisien ini kita bisa sebagai kunci untuk mendengarkan komunikasi yang sudah efektif. Kita jangan sebagai pendengar yang buruk, namun kita juga harus bisa sebagai pendengar yang baik. Yang ada 10 ini sebagai kunci kita dalam mendengarkan suatu informasi atau komunikasi yang disampaikan oleh orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.